Gibran ini akan menggantikan Pak Prabowo saat beliau karena demo yang konon kabarnya akan diadakan besar-besaran sebelum 17 Agustus akan menggulingkannya. Prabowo turun, Gibran naik. Hah? Apakah benar Gibran akan menggantikan Presiden Prabowo di sebelum 2029 ini? Jangan kemana-mana, simak di sini. Assalamualaikum guys, bertemu lagi bersama Bang Rafli Channel. Prabowo akan diturunkan dan Gibran akan dinaikkan, atau yang menggantikan Presiden Prabowo adalah Gibran di tahun 2029 ini. Dan demo akan besar-besaran terjadi di bulan Agustus ini. Nah, gimana kira-kira pandangan daripada konten kreator yang dimana saya tidak mengambil guru gembul lagi, tetapi mengambil suatu hal yang beda gitu, biar audiens saya Bang Rafli Channel ya bisa refreshing juga otaknya. Biar enggak gitu-gitu aja kan, guru gembul terus kan. Nah sekarang kita Denny Darko. Nah kepada Bang Denny persilakan. Oke. Gibran OTW jadi presiden, Prabowo akan digulingkan di Agustus ini. Ini Denny Darko ya. Benarkah Gibran Raka Buming Raka on the way jadi Presiden Republik Indonesia saat Prabowo Subianto terguling di Agustus 2026 ini karena demo besar yang akan terjadi? Mari kita simak menggunakan kartu saya. Ngeri nggak kira-kira? Kalau saya sih sudah berjumpa bersama saya Denny Darko, tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Betulkah Gibran ini akan menggantikan Pak Prabowo saat beliau karena demo yang konon kabarnya akan diadakan besar-besaran sebelum 17 Agustus akan menggulingkannya, dan otomatis wakil presiden akan jadi presiden? Betulkah kalian berani menonton ini sampai selesai? Mari kita Denny, ini kan Nah tonton sampai selesai ya guys. maksudnya banyak juga termasuk pakar-pakar apa ya, bahasa politik dan lain-lain lah yang membahas tentang hal seperti ini. Kita masih membahas tentang pidato Pak Prabowo yang lumayan selalu eksentrik dan juga menimbulkan pro kontra. Tapi di bulan Agustus ini juga termasuk atas kekecewaan di kasus jaksa-jaksaan Pak Febri. cepat-cepat ini akses subscriber saya. Ini ada yang bertanya, ya, ada yang bertanya kepada Denny Darko. Nah, katanya cepet-cepet dikit lah katanya tuh. Mulai habis cepetan. Ya Pak Apa yang Febri, mau ditanya? jadi banyak juga kekecewaan masyarakat yang berkumpul di bulan Agustus, apalagi memang ada budaya atau mungkin kebiasaan demo di bulan Agustus sebelum ulang tahun Indonesia. Nah menurut Mas Denny akan sebesar apa demo di bulan Agustus ini? Oke, yang pertama yang ingin saya katakan adalah demo. Nah, katanya tuh ada yang bertanya bahwasanya tuh bakalan diprediksikan bahwa tuh ada demo yang besar-besaran gitu. Nah, kira-kira sebesar apa gitu menurut Denny Darko ini? Ini akan besar, dan kalau dikatakan bahwa semuanya aman, tidak ada kerusuhan, betul, tapi demo akan besar dan besar-besaran. Dan ini semua memang dibantu oleh Pak Prabowo sendiri yang sering blunder akhir-akhir ini tadi. Jadi demo kali ini akan sulit untuk dikatakan ditunggangi asing atau ditunggangi londo ireng atau apapun, karena memang saya aja yang pendukung Pak Prabowo itu gemes lihat Pak Gemoy ini tadi. Yang Berarti beliau ini Denny Darko ini pendukung dari Pak Prabowo. semakin kesini itu pidatonya itu semakin ya bikin deg-degan. Saya ingat waktu 2024, saya ingat waktu itu mau ada show di Sibolangit, nonton debat. Saya tuh paling takut Pak Prabowo saat debat karena takut blunder. Beliau ini orangnya baik, tapi kalian tahu dong, dan kenal sama tetangga, keluarga dekat, ada orang yang baik tapi kalau ngomong ini suka kadang-kadang emosional, terus akhirnya kebablasan dan disalah artikan. Nah kalau ini tetangga atau Nah, bisa juga ya itu. Om, paman, Pak Le atau opung kalian ya silahkan lah ya, tapi ini Presiden Republik Indonesia saat beliau blunder yang terus kemudian harus meluruskan, misalkan dubes Iran. Nah ini kan hal-hal yang kita nggak pengen terjadi terus, dan inilah yang menurut saya membuat masyarakat ini semakin gemas dengan Pak Prabowo, sehingga demo nanti itu jelas akan terjadi dan memang besar. Tetapi apakah sampai kerusuhan? Saya pikir sih enggak. Dan juga adanya Demo ya demo, tapi
nggak rusuh katanya. Keamanan, penjaminan dari Mas Pram, lalu Pak Syafri juga mengatakan bahwa ini pasti akan aman. Saya pikir inilah sebuah demonstrasi dari demokrasi yang sesungguhnya. Tapi apakah ada kemungkinan untuk digulingkan? Nah, kita akan lihat kartu. Oke Mas. Maksudnya kan tapi kalau dibilang tentang demo besar itu kan seperti yang kita tahu ya, yang awalnya kepercayaan publik ke Pak Prabowo ini cukup tinggi, sekarang ini berangsur-angsur menurun, dan pasti kita tahu juga di saat itu menurun, keresahan masyarakat naik, dan ini bisa menjadi snowball kalau ini nggak segera dicegah. Menurut Mas Denny, akankah segera ada tindakan pencegahan di bulan Agustus ini untuk mencegah demo ini semakin besar lagi begitu? Oke, yang pertama adalah popularitas Pak Prabowo menurun, otomatis Nah gitu. elektabilitasnya akan berimbas juga kepuasan itu pasti menurun. Tapi nggak ujuk-ujuk kemudian karena tidak puas Pak Prabowo juga diturunkan. Karena ya terima kasih kepada taktik dari Pak Prabowo mengangkat Mas Gibran jadi wakilnya. Karena saat Mas Gibran jadi wakilnya, orang yang mau nurunin Pak Prabowo itu terus nggak jadi. Karena mereka, saya pun takut. Benar, ini taktik daripada Pak Prabowo. Kalau seandainya saja, mungkin nih banyak nih yang ibarat katanya tuh yang nggak suka dengan Prabowo inilah segala macam kan. Tapi kalau seandainya Prabowo ini turunkan, Gibran naik kan, wah lebih kacau lagi. Kalau Mas Gibran jadi presiden sekarang. Tapi kalau Mas Gibran jadi presiden di 2030 berapa? Bukan, setelahnya. 2009, 2030. 34 ya? Ini 34 ya, 34 mungkin boleh. Kalau 2034 ya mungkin boleh lah, karena kan udah habis kan masanya kan. Nah, kalau saya lebih ke mungkin 39 ya, betul ya? 39 Ya 39, nah itu baru boleh lah. Karena Sekalian lah Pak, 2045. saya pikir Mas Gibran ini masih perlu untuk menjalani, dia tuh kan cepat banget ya, jadi wali kota, terus Iya, karena menurut saya sih itu terlalu muda menurut saya sih. Seharusnya banyakin lagi pengalaman gitu. kemudian sekarang jadi wapres, masih kurang lah pengalaman kalau menurut saya. Ini pun akan saya katakan kalau ketemu langsung sama beliau. Tapi saya katakan bahwa ini adalah triknya Pak Prabowo, dan inilah yang memang akan terjadi. Sehingga nggak mungkin Pak Prabowo akan digulingkan. Dan orang-orang yang berusaha menggulingkan, kalau ketahuan dan ternyata nanti gagal, maka orang-orang ini akan jelas saat bermusuhan, akan berhadapan dengan Pak Prabowo di 2029, dia pasti akan keok duluan. Maka saya katakan bahwa apapun yang terjadi, Pak Prabowo akan mustahil diturunkan, dan Mas Gibran ini saya pikir nggak akan naik. Jadi apa yang tadi saya gunakan sebagai judul, ini adalah sesuatu yang dipikirkan dengan fantasi terlihat orang-orang di sekitar ya. Nah, jadi yang judul ini Gibran OTW jadi presiden, Prabowo akan digulingkan di Agustus ini. Ini nih ibarat katanya termasuk teori konspirasi juga sih, isu yang berkembang juga sih, yang menurut saya sih perlu adanya analisa lagi lebih mendalam atau lebih melihat ke depan lagi gitu. Jadi jangan langsung ditelan mentah-mentah juga sebenarnya. Kita yang berharap seperti itu. Kalaupun ada kemungkinan Mas Gibran ini naik, adalah karena, mohon maaf sebelumnya, saya tidak meramalkan, tetapi kalau kalian bertanya, ya Pak Prabowo. Nah, jadi ya klarifikasi juga sebenarnya tuh. Jadi jangan kira orang yang megang kartu tadi, dia seolah-olah kayak peramal-peramal kayak gitu, bukan. Jadi beliau ini ibarat katanya tuh ya menganalisa aja gitu, menganalisa atau mengamati politik yang terjadi di Indonesia dengan kacamatanya atau cara pandangnya, sehingga membuat kayaknya ini sih gitu. Ibarat katanya tuh dia melihat bukan hanya melihat secara kosong aja, bukan, tapi dia tuh melihat dari sumber-sumber terpercaya seperti Harian Kompas, dia baca-baca koran gitu kan, Harian Kompas, Komparan Plus, ataupun semacam pengamat intelijen juga ya, semacam guru gembula kira-kira. Mangkat, hanya itu saja. Karena Pak Prabowo sepertinya tidak akan diturunkan dan bisa diturunkan. Tapi kan maksudnya kalaupun memang para pembenci atau mungkin orang-orang yang sering mengkritik pemerintah juga bahkan bukannya ingin menggulingkan Pak Prabowo, tapi dan dengan ikhlas mereka ingin Mas Gibran naik, tapi justru menurut mereka dengan ini sepaket aja sekalian diturunkan gitu. Gak apa-apa, silahkan, tapi cari undang-undangnya. Yang saya lihat itu nggak pernah ada. Terutama saat kalau kita bilang kabinetnya atau bentuk pemerintahnya ini kan presidensial ya.
Nggak akan mungkin itu bisa terjadi. Dan kalaupun terjadi, kita akan mendapatkan krisis kepemimpinan. Dan Indonesia ini bahkan lebih parah daripada Nepal. Karena nanti jelas dari kekuatan luar, kekuatan asing ini pasti akan masuk dan malah akan mengacak-acak apa yang terjadi di Indonesia. Kalaupun iya, ya militer harus turun tangan. Tapi kita tahu bahwa Pak Safri di sini ini adalah seorang yang juga percaya Pak Prabowo, senior beliau, yang juga pasti tidak akan gegabah begitu saja melakukan Ini juga maksudnya apakah seperti yang kita tahu ya, ini kan juga nantinya 14 Agustus bakal ada rapat gabungan ya, DPR, MPR dan DPD kalau nggak salah. Nah ini kan juga bahkan bisa menjadi momen, maksudnya either yang terbaik terjadi, maksudnya untuk menangkal si demo besar ini Pak Prabowo nggak blunder di situ, dibenarkan dan dikasih tahu sama orang-orang sekelilingnya, atau justru malah di situ blunder dan justru nah ini akan menjadi skenario terburuk. Apa terburuk ya? Terguling? Enggak akan. Demo besar. Skenario terburuk dari demo besar adalah adanya martir atau orang yang terus kemudian mati dan dijadikan sebuah tonggak perjuangan atau simbol perlawanan masyarakat. Tapi setelah itu nggak akan terjadi apa-apa. Karena apa? Satu, kudeta itu hanya akan terjadi jika militer itu merestui. Kedua, jika ternyata Pertama, kudeta akan terjadi kalau militer merestui. mereka merestui. Jika dua itu nggak ada, masyarakat mau demo setengah mati. Karena negara kita demokrasi dan bentuk pemerintahnya juga presidensial. Selama militer masih di bawah dan setiap ada presiden, jangan pernah mimpi siapapun presidennya. Mau presidennya juga Roy Suryo sekarang. Oke Mas, dan juga maksudnya ini kan sebenarnya tugas, bukan cuma tugas Pak Prabowo juga deh, maksudnya tugas pemerintah secara menyeluruh juga untuk menanggulangi adanya demo besar ini, terutama maksudnya agar Saya pikir kenapa ditanggulangi? Demo besar silahkan saja terjadi, tapi tidak menuju ke kerusuhan. Malah kalau pemerintah di sini Demo ya demo aja, tetapi jangan sampai kerusuhan, menyebabkan kerusuhan juga. menghalangi dan menanggulangi demo. Ini pemerintahnya nggak demokratis. Jadi kalau menurut saya demo itu silakan. Demo setiap hari berjilid-jilid silakan, asalkan nggak rusuh. Ini adalah konsekuensi negara kita menganut sistem negara demokrasi Pancasila. tapi maksudnya maksudnya kalau kita bilang dari si pemerintahnya sendiri, maksudnya kayak kan kalau sebenarnya yang disayangkan itu salah satunya kemarin yang pas masalah nuklir itu ya kan nggak ada konfirmasi juga dari pemerintah, maksudnya kayak dari si komunikasi itu. Saya pikir memang sebaiknya nggak usah ini, karena mengakui kesalahan hanya akan menambah sebuah kondisi di mana masyarakat akan malah nggak percaya dengan apa yang terjadi. Pak Prabowo bukan suami harus minta maaf sama istrinya. Warganet pertanyakan pidato Prabowo soal senjata nuklir yang hilang. Apalagi kalau dia nggak salah juga tetap harus minta maaf. Presiden ini kalau bisa ya sudah, meskipun salah jangan terlihat lemah, jangan terlihat minta maaf. Jadi kalau menurut saya udah go on, biar mereka lupa. Buatlah sebuah prestasi yang baru Pak. Buatlah sebuah hal yang terus kemudian akan memutarbalikan kondisi Bapak ini tadi. Misalkan apa? Febri Ardiansyah di penjara, seperti itu. Ini hal yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi harus sesuatu yang benar-benar termanifestasikan sebagai sebuah bentuk penegakan hukum, keadilan, dan restorasi dari kepercayaan masyarakat. Kan biasanya juga seperti kita tahu ya, dan ini maksudnya mungkin bisa jadi rahasia umum, di mana Pak Prabowo ini selalu terlindung di balik kasus-kasus Pak Jokowi. Maksudnya di saat ada keributan, Pak Jokowi ini membuat sebuah gebrakan atau enggak atraksi yang cukup besar. Nah, tapi belakang ini lagi nggak ada nih. Apakah memang nanti ini justru disiapkan untuk nanti menanggulangi maksudnya? Pak Jokowi jadi raja NTT kemarin. Iya kan, kalau saya kira ini memang Pak Jokowi jadi raja NTT. Kenapa nggak Papua aja itu Bang? sebuah hal yang memang terjadi, tetapi masyarakat lebih memilih berita Pak Prabowo blunder ini tadi. Tapi mau sampai kapan seperti ini? Saya melihat bahwa Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini masih hand in hand, saling membantu dan juga saling melengkapi. Tapi mau sampai kapan? Karena saya juga tidak berharap Pak Jokowi ini terlalu cawe-cawe kepada popularitas Pak Prabowo. Tapi mungkin jika diperlukan, Pak Jokowi ini mungkin akan bisa membantu. Membantunya seperti apa? Kita akan lihat di konten yang lainnya, dan kalian sebaiknya coba tulis menurut pendapat kalian. Jika ternyata Mas Gibran ini jadi presiden, akan seperti apa Indonesia nanti? Tulis komentar di bawah sini. Dan juga kira-kira menurut kalian siapa yang akan menjadi wakil dari Pak Prabowo di 2029 kelak? Terima kasih atas atensi kalian. Sampai jumpa dan salam. Oke, menanggapi pertanyaan daripada Denny Darko, berhubung Bang Rapli Channel telah mereaksen daripada konten Denny Darko ini, menurut saya pribadi, saya sih jujur
nggak setuju kalau seandainya Pak Gibran itu naik, atau apalagi naiknya ini nggak normal, dalam artian tuh ya memakai hal-hal yang kotor, semacam ya demo gitu, demo yang disusupin oleh berbagai macam teori yang ingin menjatuhkan Pak Prabowo. Nah, menurut saya sih ya semoga Pak Gibran ini ya nggak jadi gitu. Ibarat katanya tetap Pak Prabowo ini jadi presiden gitu di tahun 2029 2030 sampai akhir masa jabatannya gitu. Nah, kalau sudah habis masa jabatan ya terserah gitu. Terserah Pak Gibran itu mau jadi presiden ataupun mau jadi wakil lagi, atau dia mau jadi terserah gitu. Jangan sampai belum apa-apa sudah mau menggulingkan Pak Prabowo. Itu kan benar-benar sudah menurut saya sih, kalau seandainya Pak Gibran langsung tiba-tiba di tahun ini langsung menjadi presiden, wah gimana gitu, kacau lah Indonesia gitu. Pada saat 2026 ini aja dipimpin oleh Pak Prabowo aja udah kacau, apalagi dipimpin oleh Gibran, anak bau kencur lah ibarat katanya tuh bukan saya yang mengatakan ya, Denny Darko tadi bahwasanya Denny Darko mengatakan bahwasanya itu Pak Gibran ini ya harus menambah pengalaman lagi gitu, menambah ilmu lagi di bidang politiknya ini, sehingga lebih matang lagi gitu. Kalau mau 2034 atau 2039 atau 2045 mau jadi presiden ya ayo gitu. Jangan sampai, nah ini mungkin salah satu taktik dari Presiden Prabowo ini memilih Gibran ini gitu. Kalau seandainya Prabowo ini digulingkan ya otomatis dia menyangkanya bahwasanya rakyat ya bakal membela Prabowo ini gitu. Benar. Ya, jadi pendapat pribadi saya nggak setuju gitu, mengecam keras upaya-upaya penggulingan Prabowo ini gitu. Karena saya nggak mau gitu Pak Gibran itu naik gitu. Kalau seandainya naik, macam mana lah Indonesia ini. Jadi seburuk-buruknya presiden kita, sejahat-jahatnya presiden kita, yaitu Prabowo Subianto, kita harus mempertahankannya gitu. Jangan sampai si Gibran ini naik. Kalau udah habis masa jabatannya silakan gitu. Dan harapan saya semoga Pak Prabowo ini sudah dikritik oleh Denny Darko, sudah dikritik Guru Gembul. Ya setidaknya kritikan ini menjadikan bahan introspeksi diri atau muhasabah diri, sehingga Pak Prabowo ini kebijakannya ini semakin baik lagi di masa yang akan datang gitu, selama masa jabatannya ini. Mungkin sekian daripada Bang Dapat Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.